Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita semangat, sehat dan banyak hal yang diberikan sehingga hari ini kita bisa memulai kuliah perdana untuk Stupa 5 ya. Barangkali untuk Stupa 5 ini angkatan 2020 saya kurang tahu ya, ini Stupa offline pertama ya, offline pertama mungkin ya, pada posisi Stupa 5 sesudah selama mulai dari Stupa 1 online ya. Meskipun offline untuk pertemuan kali ini kita tetap online karena untuk memudahkan delivery materi dan juga mengelola kelas ya. Semoga ini menjadi satu kesempatan yang baik untuk kita semua. Dan terima kasih sekali kerauhan dari Bapak Ibu dosen Stupa yang lain. Di sini ada Bu Dani Mutiari, Ibu Suryaneng Setiawati atau Bu Aning ya. Bu Dani Mutiari atau biasa dipanggil Bu Dani. Kemudian ada Bapak MS Priyono atau biasa dipanggil Yon. Ada Pak Alfa nanti ya. Ada Pak Alfa Febela, biasa dipanggil Pak Alfa. Ada Bapak Komaron yang biasa dipanggil Pak Kom dan juga ada Bapak Wiwin Prasasti Barada atau biasa dipanggil dengan Pak Pras gitu ya. Terima kasih sekali kerauhan Bapak Ibu dan juga hari ini kita akan membahas suatu materi yang kita sudah bahas bersama-sama dengan para Bapak Ibu dosen pengampu Stupa. Kita ada tadi berapa Bu Dani? 12 kelas dari kelas A sampai kelas L sehingga diprediksikan jumlah mahasiswa 180. Dan saat ini ada 113 dan terus berkembang naik. Mudah-mudahan tidak lama lagi semua akan bergabung. Mohon izin Bapak Ibu dosen yang lain, saya nanti hari ini saya yang akan menyampaikan TOR tugas besar Stupa 5. Meskipun demikian yang sangat sempurnakan dari Bapak Ibu dosen yang lain. Ya, saya mulai saja untuk Stupa 5 kali ini ya. Saya akan share screen. Sudah muncul ya. Ya, oke. Suara saya terdengar jelas? Oke. Ya, hari ini kita sampai pada Stupa 5, sebuah tahapan dari Stupa 1 sampai Stupa 7 yang menjadi satu mata kuliah wajib begitu ya di prodi arsitektur, bahkan menjadi satu mata kuliah pengukur ketercapaian kompetensi perkuliahan ya. Artinya jika seseorang itu stupanya bagus ya, maka berarti pemahaman atau pencapaian kompetensi mata kuliah yang lain itu bisa dianggap bagus. Sehingga Stupa ini sangat strategis ya. Stupa 1 sampai Stupa 5 sifatnya prerequisite itu artinya harus lulus tugas sebelumnya untuk mengambil studi yang akan datang. Sedangkan Stupa 7 nanti jika mahasiswa memang memungkinkan bisa diambil bersamaan dengan Stupa 6 atau bisa diambil dalam format PKM gitu ya. Jadi Stupa 7 itu kita tidak harus berpikiran aduh masih ada Stupa 7 gitu ya. Jadi sekarang boleh siap-siap nanti MPKM Stupa 7 bisa dikonversi dari MPKM yang diambil. Ya, jadi yang menjadi concern utama adalah Stupa 1 sampai 6 yang di request. Kita sampai kepada Stupa 5
di mana stupa 5 ini nanti berkembang dari stupa 4 yang awalnya itu middle rise ya. Jadi bangunan stupa 4 itu harusnya sudah high rise ya. Jadi bangunan tingkat tinggi, sedangkan untuk stupa 5-nya itu adalah bentang lebar. Ya, jadi ini hal yang kemudian atau konteks arsitektural yang akan ditekankan di stupa 5 ini adalah monumental, kontekstual, dan humanis. Jadi objek desainnya kita nanti akan mendesain terminal bus terintegrasi, gitu ya. Jadi di sini terminal bus ini diharapkan memiliki satu gedung terminal penumpang yang lebih nyaman. Ya, jadi ada gedung terminal penumpang yang lebih nyaman yang memungkinkan kita mendesain, gitu ya, mendesain bangunan bentang lebar dengan tampilan arsitektur yang tadi, yang ada monumentalnya, tetapi juga humanis, kemudian menjamin keselamatan, juga kenyamanan serta kemudahan, gitu ya. Jadi ini bangunan bentang lebar ya. Jadi untuk aspek struktur ini menjadi penekanannya adalah bentang lebar ya. Jadi kalaupun nanti ada masa banyak itu jangan sampai bangunan yang ini yang bentang lebar ini menjadi satu apa namanya yang terlewatkan ya, karena struktur bentang lebar menjadi penilaian yang utama. Ya. Kalau ini adalah contoh satu bangunan terminal terintegrasi secara keseluruhan ya gitu ya. Jadi di sini terlihat ada bangunan yang sifatnya landed gitu ya, mendatar, dan kemudian ada bangunan yang cukup tinggi dan dia ada bentang lebar. Karena di dalamnya ada beberapa fungsi yang lain ya. Dari terintegrasi ini adanya fungsi-fungsi yang lain selain transportasi bis gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya adalah ini ya, bangunan bentang lebar yang ada di stasiun kereta api cepat Jakarta Bandung. Nah, jika nanti terintegrasi terminal bisnya itu terintegrasi dengan rel kereta api, ini akan sangat memungkinkan kemudian bagaimana kereta api ini menjadi satu bagian yang apa ya, berada di dalam satu rel atau istilahnya sepur gitu ya. Jalur rel itu disebut sepur gitu ya. Ini para pengguna atau para calon penumpang itu bisa nyaman gitu ya, berada dalam satu ruangan yang besar, yang tidak apa ya, tidak terkesan sempit, tidak terkesan sumpek, meskipun di sana ada lalu lalang baik itu kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Adanya dua jenis moda transport ya. Jadi kita kalau menyebut kereta api, kemudian bis, ada pesawat, itu namanya moda atau jenis kendaraannya, itu namanya moda transport. Tapi kalau prasarananya itu relnya, jalannya. Tapi kalau sarananya itu adalah terminalnya, haltenya, bandara, itu adalah fasilitas atau sarana transportasi. Kalau kita menyebut moda transport berarti adalah jenis kendaraan. Jika ada dua moda transport di dalam satu terminal, maka memungkinkan ada dua layer atau dua lantai, seperti lantai satu misalkan untuk bis, lantai dua untuk kereta, sangat memungkinkan. Ya. Ini adalah salah satu gambaran saja, tapi nanti terintegrasi dengan apa saja, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ya, oke. Nah, mengapa ini kita mulai penting gitu ya, membuat satu terminal yang terintegrasi, ini salah satunya di latar belakangi makin apa ya, bagusnya prasarana jalan raya. Nah, kalau kita tahu dari jalan dari Jakarta sampai Surabaya ini sekarang sudah terhubung oleh jalan tol yang cukup bagus, sehingga menggunakan moda transportasi darat berupa bis ini menjadi lebih menyenangkan. Misalkan Jakarta Semarang misalkan itu cukup 5 jam gitu. Jakarta Solo cukup 6 jam misalkan. Ini orang akan menjadi bis ini menjadi salah satu pilihan moda transportasi yang diminati. Bahkan sekarang bis-bis yang tipe sleeper bis gitu ya, sleeper bus gitu ya. Jadi di sana penumpang bisa tidur di dalam bis, nyaman. Nah, itu menjadi satu hal yang menarik. Nah, kondisi ini tentunya akan menuntut satu tempat di mana orang akan
pengusaha bis gitu ya akan memberikan kenyamanan kepada penumpangnya. Nah, sementara ini terminal-terminal yang ada dianggap kurang memberikan fasilitas yang nyaman, sehingga banyak pengusaha atau istilahnya apa ya, PO gitu ya, pengusaha otomotif gitu, atau tadi pengusaha jasa transportasi membuka pool, istilahnya pool bis gitu ya, pool beberapa sudut kota gitu ya, misalkan ada Rosalia, kemudian ada apalagi Kramat Jati, kemudian ada beberapa bis yang lain membuka pool-pool di luar terminal. Nah, dampaknya apa? Dampaknya jalan di sisi pool-pool itu akan menjadi tempat parkir baik bis yang mau masuk maupun para pengunjung atau pengantar penumpang ya, pengunjung bis, pengunjung terminal atau pengantar penumpang gitu ya. Karena di pool-pool itu biasanya fasilitas parkirnya kurang memadai, kurang luas begitu. Nah, sehingga dampaknya akan terjadi kemacetan di tempat-tempat tersebut ya, dari jalan raya yang harusnya lancar menjadi macet. Nah, ini tentunya menjadi tugas pemerintah ya. Jadi pada waktu pihak swasta atau sektor private itu memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat untuk tadi ya, untuk memberikan transportasi jarak jauh bis yang nyaman, tetapi fasilitasnya tidak tersedia. Nah, dampaknya karena bis tadi kurang bagus, terminalnya kurang bagus, maka terminal bis menjadi sepi. Nah, ini banyak terminal bis yang sekarang sepi gitu ya, misalkan di terminal Kartasura, terminal Bawen, dan terminal banyak beberapa terminal yang sepi. Ya. Sementara lalu lintas jalan di sekitar bus juga sering terhambat karena ramainya bus atau kendaraan pengantar yang parkir di pinggir jalan pool tadi. Nah, ini menjadi tantangan gitu ya, kita mendesainnya seperti apa. Selain dalam konteks pemenuhan kebutuhan para pelaku perjalanan, sebetulnya dalam konteks tata ruang kota ini merupakan kita mendesain sebuah terminal yang baik, terminal yang lengkap, yang nyaman. Ini merupakan satu pendekatan perencanaan kota yang disebut dengan transit oriented development. Artinya apa? Jadi kota itu didesain dengan memperhatikan tempat-tempat transit ini, ya, sehingga memungkinkan orang itu melakukan perjalanan dengan nyaman dan juga apa ya, jangkauan itu pejalan kaki dan sebagainya itu bisa didesain, dan sehingga lingkungan di sekitar tempat-tempat transit ini akan menjadi berkembang dan kota akan menjadi ada satu pusat-pusat, ada pemusatan aktivitas, dan ini dari beberapa kasus itu terlihat bahwa kota menjadi semakin nyaman gitu ya. Nah, untuk itulah penyediaan terminal bis yang terintegrasi merupakan salah satu upaya meningkatkan optimasi layanan transportasi dan meminimalisir permasalahan kemacetan lalu lintas serta mengarahkan kegiatan kota melalui pendekatan tadi transit oriented development atau TOD gitu ya. Terminal yang memiliki interkoneksi antar moda, nah jadi ini yang terutama ya, interkoneksi antar moda tentunya menjadi keunggulan terminal bis tersebut. Terminal penumpang yang dilengkapi dengan mall, ya, penginapan, resto, kafe, perpustakaan atau fasilitas yang lainnya akan menjadikan terminal bis semakin menarik baik bagi calon penumpang maupun bagi pengusaha transportasi untuk membuka layanannya di tempat ini. Ya, jadi tadi pool-pool bis itu menjadi bisa diminimalisir seperti itu ya. Nah, permasalahan desainnya apa kalau kita mendesain terminal ya? Nah, kita nanti akan fokusnya akan berada pada bangunan terminal penumpang gitu ya. Secara umum terminal ini memiliki permasalahan sirkulasi terutama ya, sirkulasi, koneksi antar moda, parkir, serta area pedestrian merupakan permasalahan ya, jadi sirkulasi, koneksi antar moda, parkir serta area pedestrian kebanyakan merupakan permasalahan yang sering dihadapi di beberapa terminal bis. Selain itu, bangunan terminal penumpang yang ada belum mampu mengatasi permasalahan kontekstual. Artinya kontekstual itu beberapa hal terkait dengan
apa ya, selain tadi sudah disebutkan kaitannya dengan permasalahan transportasi, permasalahan kontekstual seperti polusi udara, gitu ya, karena adanya mungkin bis-bis yang menghasilkan gas buang, kemudian yang menghasilkan suara dan menyebabkan bising, kemudian udara yang cukup panas dan lembab, itu perlu diatasi permasalahannya, ya. Jadi sehingga hal itu untuk sekarang masih banyak yang belum nyaman, ya, karena barangkali masih tercampur polusi udara, masih suaranya bising itu sangat terasa dan sebagainya, antrian tidak jelas misalkan. Ini menjadikan hal yang perlu diatasi. Di sisi lain, ya, sebagai gerbang suatu kota, ya, jadi terminal itu dikatakan sebagai gerbang karena apa? Karena orang yang datang itu memasuki kota di terminal tersebut. Apalagi sekarang jalurnya menggunakan jalur jalan tol. Orang tidak tahu berada di mana, itu kadang seringkali tidak tahu. Ini kita sampai di mana ya? Kita lihat-lihat, taunya itu kalau ada tulisan, oh keluar di mana, oh ada baliho iklan, kita baru tahu. Sehingga begitu kita masuk ke terminal, oh ini Solo toh, oh ini Semarang toh. Nah, ini menjadi satu gerbang kota. Terminal bus ini dapat dikembangkan menjadi penanda atau ikon kota. Ya, jadi ini ya kalau kita masuk ya seperti di bandara, kita begitu masuk bandara maka akan tahu oh ini Indonesia gitu ya. Bunga-bunga di mana-mana, kemudian arsitektur tradisional muncul dan sebagainya. Nah, ini penanda atau ikon kota ini juga perlu didesain sehingga tadi monumentalitasnya perlu supaya kelihatan gitu ya. Bangunan yang besar dengan bentang lebar akan menghadirkan suasana interior yang lega dan elegan, serta kesan tampilan yang monumental. Nah, ini mengapa kita menggunakan pendekatan arsitektur bentang lebar, yaitu tadi karena selain tadi memang dibutuhkan secara fungsional adanya kendaraan yang lalu lalang, itu bangunan yang besar tanpa kolong gitu ya, bentang lebar, itu akan menghasilkan interior yang lega, elegan, serta tampilan yang monumental. Penyediaan fasilitas memadai bagi para difabel, pedestrian, penempatan ornamen-ornamen tertentu akan menghadirkan suasana yang lebih humanis ya. Artinya kadang-kadang antara monumental, seringkali kita itu kalau bangunan yang monumental kita akan menjadi kecil gitu ya, orang itu menjadi seolah-olah kurang dihargai gitu. Nah, ini dalam konteks tugas ini di Stupa 5 ini meskipun bangunan yang hadirkan itu monumental, maka pada bagian-bagian tertentu yang itu tersentuh, itu yang berada di skala manusia, harapannya ditangani secara lebih detail gitu ya, dengan ornamen, dengan taman, dengan mungkin memberikan sentuhan-sentuhan warna, tekstur yang lain, ini akan menjadi lebih humanis ya. Nah, pendekatan di atas dapat digunakan untuk meredesain atau mengembangkan. Ya, jadi ini ada kata-kata meredesain atau mengembangkan ya. Artinya meredesain berarti terminalnya sudah ada gitu. Tetapi hasil kajian menunjukkan wah ini kayaknya perlu diredesain deh gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai standar misalkan seperti itu, atau mengembangkan. Mengembangkan itu artinya terminalnya kondisi hasil evaluasi kajian atau istilahnya EPH gitu ya, evaluasi purnahuni terminal existing. Wah ini perlu dikembangkan, ya, sehingga jadi kita nanti akan bekerjanya site kita berada di terminal yang sudah ada, gitu ya. Nah, ukuran bangunan bentang lebar yang jadi ukuran bangunan bentang lebar yang tidak kurang dari 5.000 meter persegi akan menghadirkan kesan yang lebih monumental. Ya, jadi nanti untuk bangunan bentang lebarnya ukuran minimalnya ya 5.000 meter persegi luasnya. Oke, itu ya. Tujuan pembelajaran kita, ya, jadi tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran lulusan, ini kita ada 10 di prodi arsitektur. Nah, 5 diantaranya ada di mata kuliah Stupa ini. Ya, jadi ada mengkoordinir cara berpikir ilmiah dan bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab, berorientasi pada problem solving, menyajikan pemikiran arsitektural, kemudian menjelaskan pengetahuan seni, sosial budaya, teori, serta metode perancangan arsitektur,
menciptakan kreasi rancangan arsitektur di tingkat bangunan dan kawasan, serta menciptakan rancangan arsitektur Islami berbasis nilai rahmatan lil alamin. Ya, nanti jadi salah satu pendekatannya nanti akan ada ya di mana ya satu. Nanti akan ada bahwa pendekatan arsitektur Islam wajib digunakan di sini selain pendekatan yang lain. Ya. Objek dan produk pembicaranya ya, objek dan produk pembelajarannya meliputi kita akan melakukan survei literatur tentunya, survei lapangan, melakukan EPH tadi, evaluasi purnahuni, kemudian membuat transformasi desain, membuat gambar desain development dan pelengkapnya ya. Istilah gambar kerja yang biasa kita gunakan ini mulai sekarang kita gunakan istilah desain development ya, gambar desain development atau gambar rancangan pengembangan ya, karena DED atau desain detail desain ini memiliki kriteria yang lebih detail banget gitu ya, yang bisa dibangun oleh tukang misalnya seperti itu. Nah, nanti hanya satu bagian saja yang ada di idenya. Kemudian mempresentasikan karya rancangan dilengkapi visualisasi desain 3 dimensi serta animasi. Nah, teknik pembelajarannya tadi sudah disinggung, ada perkuliahan, ada diskusi kelompok, ada studi lapangan, dan ada kegiatan-kegiatan studio gitu ya. Di studio ada schematic design, konseptual design, basic preliminary atau basic design development, dan dilengkapi dengan kreatif detail design atau DED gitu ya. Dan mahasiswa wajib berkonsultasi kepada dosen pembimbing ya. Jadi ini hukumnya wajib ya, konsultasi dilakukan secara terjadwal dan struktur dengan target yang jelas. Nah ini siapa saja dosen Stupa 5-nya. Ini mahasiswa sudah membuat grup-grup kelas gitu ya. Jadi di sini ada Bapak MS Priyono STMT atau Bapak Yoyon kelas A. Terminalnya adalah Terminal Surakarta lokasinya. Kemudian saya Bu Indra kelompok B ini nanti akan mengerjakan Terminal Mangkang atau Semarang ya. Terminal Mangkang itu ada di Semarang, juga Terminal Bawen itu ada di antara apa ya, Salatiga dan Ungaran. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Umar M ini akan meredesain Terminal Lebak Bulus Terpadu Jakarta dan Terminal Terpadu Priok Jakarta. Untuk Ibu Dr. yang Setiawati SDMT ini akan mengerjakan Terminal Madiun untuk kelas F-nya, dan kelas G-nya kemungkinan juga mengerjakan Terminal Madiun atau mungkin akan ada terminal lainnya. Kemudian untuk Bapak Alfa Febiria Patmono, Insinyur ET atau Bapak Alfa biasa dipanggilnya, nanti kelas H itu mengerjakan Terminal Kartasura, sedangkan kelas I ini apakah mengerjakan Terminal Kartasura atau terminal yang lainnya nanti akan dibahas di kelas, gitu ya, di kelas GHI. Kemudian untuk Bapak Arsitek Wiwin Prasasti Barada STMSI ini mengampu kelas J dan K. Ini biasa dipanggil dengan Bapak Pak Pras gitu ya. Ini nanti terminal yang akan dikerjakan mana nanti akan disampaikan kemudian. Sedangkan Ibu Dr. Insinyur Dani Mutiari MT untuk pengampu kelas L akan mengerjakan Terminal Bulu Pitu di Purwokerto. Nah, ini ada yang dekat, ada yang jauh. Ada bagaimana nanti surveinya, ini tentunya nanti akan diatur dan disesuaikan dengan masing-masing oleh masing-masing dosen pembimbing kelas, gitu ya. Nah, ini untuk capaian pembelajaran perkuliahannya yang jelas ya. Harapannya secara umum setelah menyelesaikan perkuliahan Stupa 5, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan bangunan existing. Jadi ini statusnya boleh heritage maupun tidak ya. Jadi boleh merupakan bangunan pusaka atau bangunan konservasi atau tidak. Ini menjadi bangunan terminal dengan fungsi kompleks atau terintegrasi tadi ya. Bangunan terminal penumpang menjadi fokus desain ya. Jadi bangunan terminal penumpang ini menjadi fokus desain. Artinya Anda mendesain terminal itu tentunya ada jalan, ya, jalan itu sesuatu yang penting gitu ya. Jadi jalur-jalurnya, kemudian ada tempat-tempat pemberangkatan, pemberhentian begitu. Tetapi
khusus untuk terminal penumpang ini karena menjadi fokus desain, maka ini penanganannya harus lebih detail gitu ya. Jadi kita ibarat energi itu kita tuangkan di sana lah. Ya, mungkin sekitar 80% kita akan berbicara tentang terminal penumpang ini. Dengan selain sebagai fungsinya tadi terminal penumpang, ini juga ada dominasi fungsi, misalkan tambahan ya, maksudnya tambahan fungsi mall. Nah, bisa ada mallnya gitu ya, bisa eksibisi atau pameran atau penginapan gitu ya, jadi eksibisi penginapan gitu ya, karena ternyata banyak orang yang sekarang itu suka tadi pindah menggunakan terminal, menggunakan moda transport bis, tetapi karena mungkin kedatangannya tidak berada jam yang tepat, sehingga perlu menginap gitu. Nah, ada fasilitas penginapan juga sebagai tempat berkumpul lainnya. Nah, artinya di sana untuk lalu lalang gitu ya. Dan karena di tempat berkumpul gitu ya, berkumpul atau lalu lalang gitu ya. Nah, ini diharapkan tadi menerapkan sistem struktur bentang lebar gitu ya, atau widespan. Desain yang dihasilkan diharapkan fungsional, realistis dan estetis dengan karakter monumental, kontekstual, dan humanis. Nah, nih, selain beberapa pendekatan yang related dengan konsep di atas, pendekatan arsitektur Islam perlu ditambahkan untuk mendevelop konsep desain yang ada. Pendekatan dapat berorientasi pada aspek nilai, ya, visualisasi fisik, seperti bentuk dan ornamentasi, perilaku, maupun pendekatan yang lainnya ya. Jadi karena dalam arsitektur Islam itu kan kalau tidak salah ada 7 pendekatan yang bisa dikembangkan ya. Nah, Anda boleh ini kita berbasis nilai atau berbasis bentuk, visualisasi fisik gitu ya, atau perilaku atau yang lainnya. Ya. Tapi yang jelas ada pendekatan arsitektur Islam yang digunakan selain pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, secara spesifik 5 kelompok kemampuan yang diharapkan atau diperoleh mahasiswa adalah satu, pertama dapat menjelaskan urgensi terminal terintegrasi, saya singkat TT gitu ya, standar baku yang harus diikuti ya. Standar baku itu artinya fungsional dan teknisnya ya, namanya bangunan terminal itu ya jangan sampai terjadi cross sirkulasi, terutama jangan sampai anjungan atau tempat pemberhentian bis itu kurang tinggi misalkan, atau bagaimana ukuran pedestriannya supaya orang bisa masuk ke bis dengan mudah gitu ya, jadi tidak terlalu tinggi. Itu kan ada hal-hal yang perlu diikuti gitu ya. Nah, kemudian di sini ini ada ya, jadi pengalaman pembelajarannya itu apa, indikatornya apa, ini sudah ada. Ini saya bacakan yang di sisi kiri saja, karena nanti di bagian belakang akan semacam berulang pada waktu jadwal kita membahas jadwal perkuliahan. Yang kedua, kita mahasiswa diharapkan mampu mengkaji kondisi existing terminal, ditinjau dari aspek lokasi, regulasi, trayek, jenis kendaraan, sirkulasi dan parkir, penumpang, kemudian sarana prasarana penunjang lain, serta menyusun rekomendasi pengembangan atau redesainnya. Nah, otomatis kalau kita melihat kondisi existing, kemudian menyusun rekomendasi, tidak akan mungkin dilakukan kalau tidak dianalisis secara baik. Nah, sehingga karena ini mengkaji kondisi existing terminal, ini diharapkan nanti mahasiswa bisa kunjungan lokasi dan melakukan survei dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pendekatan untuk menghasilkan konsep desain terminal terintegrasi yang monumental, kontekstual, dan humanis. Ya, di sini pengembangan ini dengan cara apa? Kalau mengembangkan pendekatannya berarti Anda membuat transformasi desain, gitu ya. Di sana ada mulai dari konsep dasarnya seperti apa, Anda menekankan konsep dasar, kemudian membuat space programming atau analisis ruang berdasarkan kebutuhan penumpang dan kebutuhan trayek serta moda transport gitu ya, karena terminal itu mewadai dua komponen utama yaitu orang dan kendaraan. Kemudian mengembangkan konsep yang dijabarkan ke dalam skematik desain untuk konsep penataan site
seperti pola tata massa, sirkulasi, orientasi, zonasi, begitu. Kemudian tampilan arsitektur, baik sosok bangunan, interior, dan landscape. Kemudian konsep struktur dan material, konsep pengkondisian ruang, seperti fisika bangunan, dan juga konsep utilitas. Ya. Nah, setelah itu, konsep-konsep yang sudah Anda kembangkan, sudah ditetapkan tadi, dikembangkan, tadi ya, membuat desain yang fungsional, handal, nyaman, dan memiliki identitas kuat yang dituangkan ke dalam gambar rancangan pengembangan atau design development. Nah, ini menggunakan software AutoCAD, ArchiCAD atau BIM. Nah, ini saya belum tahu pasti apakah nanti harus ada ketentuan. Yang jelas paling tidak untuk gambar desain development itu tidak menggunakan SketchUp ya. Jadi menggunakan AutoCAD. Karena disinyalir banyak sekali gambar-gambar yang kemudian tidak terjelas dimensinya karena diekspor dari SketchUp secara langsung begitu. Nah, gambar-gambar tadi ya, desain development itu apa saja? Ya tadi ada rencana situasi atau blueprint, set plan, denah tanpa potongan. Nah, ini gambar-gambar yang selama ini kita sebut sebagai gambar kerja gitu ya. Ternyata itu kurang tepat istilahnya. Sedangkan gambar kerja itu adalah kategori detail desain engineering gitu ya. Nah, ini cukup kita membuat gambar kerja pada salah satu bagian desain untuk menunjukkan kreativitas dan keunggulan desain Anda. Ya, jadi DED-nya itu hanya sedikit saja, satu saja. Misalkan di mana Anda membuat satu struktur atau konstruksi connecting antar baja yang di situ juga menjadi satu tempat atau sirkulasi udara, misalkan. Ini adalah kreativitas Anda, misalkan seperti itu. Jadi bukan gambar struktur saja, tetapi yang menunjukkan kreativitas dan keunggulannya. Ya, jadi keunggulan desain, gitu ya. Jangan membuat DED pondasi, gitu ya, kan nggak kelihatan kreativitasnya. Gitu ya. Kemudian yang kelima, Anda mempresentasikan karya rancangan terminal terintegrasi ini dilengkapi visualisasi desain dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, maupun animasi gitu ya, bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, dan animasi gitu ya, secara digital gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya seperti itu. Nah, kemudian kriteria produknya, ini ada produk kelompok dan juga ada produk individu. Sebelum saya ke produk, barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan dari Bapak Ibu dosen atau ditanyakan oleh mahasiswa? Monggo. Sambil saya minum sebentar ya. Bu Indra nambahin dikit aja. Iya Pak Yoyan, monggo. Tadi yang skala gambar yang kategori gambar yang DED, detail engineering, design atau drawing itu nanti terutama karena fokusnya Stupa 5 ini kan struktur ya, bentang panjang ya. Jadi adalah detail-detail engineering di struktur tersebut gitu ya. Jadi misalnya struktur ten structure gitu ya, struktur tenda itu nanti akan di zoom di titik-titik pertemuannya, kemudian ya, struktur utamanya apa, sambungannya apa, konstruksinya apa, bahkan materialnya apa, dimensinya berapa, itu akan muncul ya. Kira-kira itu. Sementara kalau yang gambar-gambar lain yang skalanya adalah design development ya lebih kepada fokusnya pada perancangan ya, perancangan arsitektural begitu ya. Jadi ada unsur termuat desain di situ, termuat estetika di situ, termuat hal yang sifatnya lebih kepada perancangan. Kira-kira tambahan sedikit dari saya itu Bu Indra. Nah, teman Pak Wisnu, Pak Yoyan. Ya, ini satu lagi. Ya, tadi Pak. Bu Indra bercerita terkait dengan ini ya, banyak mahasiswa tugas akhir yang entah karena terburu-buru atau apa melakukan
trik, gitu ya, trik kita sebut trik melakukan ekspor file dari SketchUp ke CAD, kemudian tinggal dikasih judul dan lain-lain gitu. Dan itu ternyata fatal begitu, fatal karena contohnya ya ujian tugas akhir kemarin kan banyak tuh gambar perspektif diekspor jadi gambar tapak gitu. Jadi gambar tapak tapi bentuknya perspektif, itu kan fatal. Jadi sekarang rasanya tidak boleh seperti itu, apalagi di pembelajaran studi perancangan gitu ya. Jadi memang basicnya memang basic dari gambar dari CAD gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya, Bu Indra ya. Iya, Pak. Oke, ngaten kira-kira. Ya, ini saya tambahkan juga. Jadi penekanan ini ya bahwa kita dilarang menggunakan gambar untuk gambar desain development itu dari SketchUp yang diekspor langsung tanpa ditata ulang begitu. Ini merupakan hasil evaluasi dari tugas akhir dan juga stupa-stupa sebelumnya. Ternyata betul-betul fatal gitu ya, betul-betul fatal, dan bahkan sampai pada waktu ada stupa award itu bingung gitu ya. Ini mana ya yang mau dimenangkan itu ya, karena kok gambarnya seperti ini gitu ya. Karena apa? Karena stupa award itu kita memanggil dari para profesional, di mana profesional itu ya hasilnya harus sesuai standar profesional. Nah, sehingga nanti di sini mulai bukan mulai ya, artinya di stupa 5 ini kita akan mengawal bahwa gambar yang kita kerjakan adalah betul-betul gambar yang bisa digunakan lah, yang nanti kalau kemudian kita kerja praktek atau yang lain itu bisa digunakan di standar profesional. Itu ya. Tadi Pak Yoyan menekankan bahwa nanti untuk DED-nya, detail kreatifnya, itu yang saya satukan pada salah satu bagian desain, ini tetap harus fokus di desain struktur bentang lebar. Ya, jadi meskipun tidak hanya struktur saja, di situ harus menunjukkan kreativitas dan keunggulannya. Apa estetika, kemudian ini membuat kenyamanan dan yang lain ya. Jadi tidak hanya struktur saja, tetapi ada aspek arsitektural yang lainnya. Gitu ya. Ya Pak Yoyon, makasih. Ada tambahan yang lain barangkali dari Bapak Ibu dosen atau ditanyakan oleh mahasiswa, monggo silakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin nanti sambil berjalan bisa ditambahkan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria produk ya. Jadi di sini ada produk kelompok dan juga ada produk individu atau perorangan ya. Jadi produk kelompok itu berupa paper. Ya, ini adalah paper ya. Paper ini produk kelompok. Di sini paper itu ada papernya sampai bab 4 ya. Jadi ada paper ini tugas kelompok. Jadi di pendahuluan terutama ini berisi tentang urgensi terminal terintegrasi gitu ya. Saya ini kata-kata terpadu dan terintegrasi secara kebahasaan hampir sama, tetapi saya menggunakan terintegrasi karena istilah terminal terpadu itu terstandar ya, ada standar bakunya gitu ya. Sementara kita tadi menambahkan terpadunya bisa dengan mall, bisa dengan yang lain. Jadi di sini terminal terintegrasi dalam konteks TOD dan arsitektur kota. Ini nanti menjadi satu bagian yang harus ditulis menjadi di paper bab 1. Kemudian di bab 2, jadi nanti di bab 2 ini berisi tentang literatur review gitu ya. Ya, jadi literatur review dan preseden. Nah, di sini berbicara tentang kaidah perencanaan terminal, ya. Kemudian tentang kriteria desain monumental, kontekstual dan humanis, kemudian komparasi studi preseden, gitu ya. Oh ya, di sini berbicara tentang struktur bentang panjang ya, justru struktur bentang lebar, ya. Kemudian fase studi atau preseden ya, kajian rancangan arsitektur fungsional dan teknis serta tampilan arsitektur yang monumental, kontekstual dan humanis. Jadi pada prinsipnya bab 2 ini berisi literatur review dan preseden. Kemudian bab 3 itu berisi tentang
kondisi terminal existing atau EPH ya. EPH terhadap kondisi terminal existing ya, evaluasi Purnahuni EPH itu ya. Di sini akan berbicara atau akan memuat data dan informasi tentang regulasi, deskripsi lokasi, trayek, kendaraan, sirkulasi dan parkir, penumpang, sarana prasarana dan sebagainya. Juga kemudian akan akan dilanjutkan nanti sebetulnya dengan bab 4 ini akan berisi tentang rekomendasi. Oh ya, maaf. Bab 4 ini masuk ke tugas kelompok ya Bu Dani ya. Saya masuk ke keliru ini ya. Jadi nanti bab 4 ini masuk ke tugas kelompok ya, berisi rekomendasi desain. Artinya rekomendasi desain ini apakah nantinya bangunan ini akan hasil evaluasi Anda itu bangunan itu akan diredesain ataukah akan dikembangkan gitu ya. Bagian-bagian mana yang dipertahankan dan bagian-bagian mana yang dibongkar gitu dan diredesain, misalkan seperti itu ya. Jadi ini adalah tugas untuk kelompok. Nah, apa saja sih kemudian ketentuannya seperti apa? Nanti HPS A4 orientasi portret, laporan diketik rapi sesuai kaidah kaya ilmiah ya. Jadi bagaimana citasi, daftar pustaka dan sebagainya ini menjadi satu bentuk penilaian di jilid cover. Desain cover estetis ya. Jadi desain cover estetis mencerminkan konten paper ya. Jadi kalau kita mendesain terminal ya, gambar terminal setidaknya ada di sana. Dilengkapi logo UMS, logo arsitektur, foto dan identitas seluruh mahasiswa anggota kelompok kelas. Nah, jadi nanti ada fotonya. Ya, jadi Anda akan foto di lokasi tentunya ya. Kemudian sebelum bab 5, maksud saya sebelum ini karena ini masuk, ini tidak perlu ini ya, sorry. Ya, begitu saja ya. Jadi itu ketentuan format di tugas paper. Nah, kemudian untuk tugas individu itu dimulai dengan transformasi desain, ya biasa ya. Kemudian gambar rancangan, poster, animasi dan video presentasi. Ya. Transformasi desain gambar rancangan menjadi satu, A3 landscape, kemudian tadi desain cover estetis mencerminkan konten rancangan gitu ya, logo arsitektur. Nah sekarang ada foto close up ya, kalau tadi foto bareng-bareng, ini ada foto close up di cover ya. Tuliskan stupa 5 dan nama kelas harus terlihat mencolok gitu ya. Jadi tulisan stupa 5 dan nama kelas harus terlihat mencolok, tapi tentunya judul itu harus lebih kelihatan ya, terlihat jelas gitu aja ya, jangan mencolok ya. Ya. Oke, poster nanti ukurannya A2 portret maksimal 2 halaman, dan video presentasi termasuk di dalamnya animasi, size maksimalnya 100 mega aja ya, dan total durasi maksimal 5 menit. Nah, ini ada ketentuan warna cover. Mengapa warna cover ditentukan di awal gitu ya? Jadi untuk hari-hari ini mungkin Anda masih lagi semangat-semangatnya mau membuat stupa tapi belum tahu mau ngapain, bikin aja cover dulu. Jadi kalau mau ngumpul sudah siap covernya gitu ya. Jadi nuansa biru untuk kelas A, abu-abu untuk kelas BC, hijau untuk kelas DE, merah untuk kelas FG, kuning untuk kelas HI, coklat untuk kelas C dan K, sedangkan ungu untuk kelas L. Jadi siap-siap cover aja dulu, sehingga nanti pada waktu mepet sudah mau mengumpulkan itu sudah lengkap gitu ya. Nah, jangan lupa setiap perkuliahan maupun studio Anda selalu membuat logbook ya.
studio, survei dan sebagainya, buatlah logbook, kasih tanggal, sehingga nanti pada waktu Anda mau mendesain, catatan-catatan itu akan sangat penting, termasuk hasil catatan konsultasi gitu ya, bisa dituliskan di sini. Kalau bisa jadi di dalam ruang atau memungkinkan untuk ditulis panjang lebar. Sehingga kreativitas itu akan berkembang dari sini, dan kemudian itu berdasarkan pada kondisi yang ada, ini sangat memungkinkan dan sangat bagus dikembangkan jika kita punya logbook yang baik. Ya, itu. Kemudian jadwal perkuliahan, nah ini ada jadwal kalender akademik. Nah, kita perkuliahan dimulai dari tanggal 5 September kemarin, kemudian UAS-nya itu tanggal Januari, ya, tanggal 16 sampai 28 Januari. Alhamdulillah di hari Kamis itu tidak ada hari libur ini. Jadi di semester ini tidak ada hari libur di hari Kamis. Tetapi ada beberapa kegiatan yang terkait dengan muktamar itu di sekitar bulan November ya. Kita muktamar itu tanggal 18 November. Nah, ini ada beberapa bagian atau ruang di kampus kita yang digunakan, sehingga dan banyak sekali nanti peserta muktamirin yang hadir, diperkirakan itu sampai jutaan, sehingga perkuliahan diliburkan ya. Nah, ini jadwalnya nanti setiap hari Kamis. Nah, ini untuk Pak Yoyon saya tuliskan masih Kamis ya. Nanti untuk Pak Yoyon yang di kelasnya itu jadwalnya hari Sabtu deh Pak, kalau nggak salah. Itu nanti akan menyesuaikan mawon deh. Jadi pada prinsipnya jadwal perkuliahan jangan lihat di STAR ya. Karena di STAR itu sulit untuk diganti-ganti ya karena tersistem. Nah, tetapi seringkali pada waktu perkuliahan di lapangan ada beberapa kendala, dan sehingga kita menggunakan jadwal yang diedarkan atau yang beredar di prodi atau di grup-grup mata kuliah ya. Hari ini ya tanggal Kamis 8 September, hari ini kita kuliah daring, kita penjelasan TOR. Nah, kemudian ada penjelasan tugas 1 ya. Jadi nanti tugas 1 itu apa? Nah, sekalian saya jelaskan ya di sini ya. Jadi nanti Anda silakan eksplorasi kasus bangunan terminal penumpang ya. Terminal bis gitu ya, bangunan penumpang bis ya. Jadi apa saja sih yang ada di sana kasus-kasusnya untuk bangunannya? Enggak ada bangunannya malah gitu ya. Jadi orang itu kalau mau naik bis gitu beberapa terminal lari-lari gitu aja, kadang pakai payung gitu kalau hujan, kemudian ya susah gitu ya nutup payungnya, kemudian masuk ke terminal, masuk ke bis dengan basah kuyup misalkan seperti itu. Nah, apapun itu atau bangunannya ada asap-asap yang masuk ke dalam apa yang terhisap gitu ya. Jadi silakan dieksplorasi beberapa kasus bangunan terminal bis, dibuat yang imbang ya, dibuat yang imbang. Silahkan cari paling tidak minimal 3 yang baik dan 3 yang tidak baik. Anda boleh mencari dalam dan luar negeri gitu ya. Jadi kalau di dalam masih banyak yang kurang bagus, coba cari komparasi di luar. Nah, gambar-gambar dieksplorasi aja kasus-kasus bangunan terminal ya. Jadi yang namanya eksplorasi kasus itu bisa kasus negatif maupun kasus positif gitu ya. Oke, ini tugas 1 ya, kelompok. Kemudian untuk perkuliahan yang kedua masih daring ya, jadi ini masih kuliah umum gitu. Nah, masih kuliah umum ini nanti juga ini apakah daring ataukah luring itu nanti juga lihat kemungkinannya ya, artinya ada pengumuman lagi. Yang jelas nanti materinya akan berbicara tentang bagaimana perencanaan terminal terintegrasi ini oleh Pak Kom, dan juga nanti struktur bentang lebar itu seperti apa oleh Pak Yoyon. Ya. Kemudian setelah itu ini kan klasikal, nanti di breakout room-nya. Nah, kalau kita kalau kita di lokasi atau artinya offline
Bisa jadi ini yang sebagian online, kemudian sebagian lagi kita offline gitu ya. Jadi nanti akan paparan tugas 1 per kelas gitu ya. Jadi ini ada paparan tugas 1. Kemudian untuk kuliah berikutnya, jadi ada klasikal dan tetap saja ada. Jadi di breakout room ini per kelas ini maksud saya adalah diskusi kelas gitu ya. Jadi ada klasikal dan ada diskusi. Nanti Bapak Alfa akan berbicara tentang kontekstual desain itu seperti apa. Kemudian desain yang monumental dan humanis itu seperti apa. Ini akan disampaikan oleh Bu Dani. Kemudian di sini ada paparan, maaf ini ada kayak, ini masih melanjutkan, ini paparan tugas 2 ya jadinya ya. Nah, jadi kalau yang tadi itu paparan tugas 1 itu terkait dengan kondisi terminal, sekarang kalau paparan tugas 2 itu terkait dengan tugas literatur review tentang apa itu bagaimana mendesain terminal dan apa itu tentang struktur bentang lebar, gitu ya. Kemudian ini ada lagi pada waktu sesudah selesai memerikan materi, nanti akan ada penugasan tugas 3, literatur review. Ya, jadi apa itu kontekstual desain dan apa itu desain yang monumental dan humanis. Nah, ini jadi secara bertahap kita sifatnya demikian. Nanti di pertemuan keempat akan ada presiden arsitektur. Ini nanti yang akan menyampaikan Pak Pras dan akan ada EPH yang menyampaikan Bu Ani. Nah, nanti juga begitu, jadi nanti akan ada penugasan dan ada presentasi tugas 3. Penugasan ini tugas 4, nah ini ada kan tugas Anda sudah diwajibkan untuk survei lapangan. Mulai pertemuan kelima, Anda sudah survei lapangan. Otomatis sebelum survei lapangan, ini di tugas yang di hari keempat minimal, atau sekarang sudah boleh disiapkan, Anda sudah boleh melakukan perizinan gitu ya, membuat surat survei, kemudian mengurus hal-hal yang diperlukan, mungkin sudah minta data-data sekunder dan sebagainya sudah diizinkan. Jadi pada pertemuan kelima tanggal 6 Oktober ini Anda sudah survei lapangan dan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis. Nah ini kita istilahkan studio 1 gitu ya. Anda sudah analisis, kemudian menyusun rekomendasi. Kemudian untuk berikutnya, barangkali ada klasikal ya, istilahnya atau daring gitu ya, satu stand daring ada klasikal, karena memang memungkinkan perkuliahan ini blended gitu ya. Kita akan berbicara apa itu pengembangan konsep desain ya, proses-proses desain, kemudian volumetric study itu seperti apa. Di sini juga ada penugasan. Nah, sesudah kita menyampaikan apa itu bagaimana membuat atau mendevelop konsep desain, nanti akan ada tugas transformasi desain gitu ya. Dan ini transformasi desain Anda hasilkan di tanggal 27 Oktober tahun 2022. Nah, tentunya ini sudah dimulai di studio 2 ini sudah mulai konsultasi individu. Nah, hasil dari transformasi desain yang sudah dikonsultasikan dan sudah lengkap, ini menjadi satu produk yang dikumpulkan pada waktu UTS. Jadi diharapkan di Stupa 5 ini Anda matang setengah semester sendiri ini Anda menghasilkan sebuah konsep desain. Ya, jadi ini betul-betul matang. Kemudian yang dilanjutkan dengan proses desain selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya adalah review UTS, artinya direview hasil transformasi desain Anda. Kemudian selanjutnya progresnya adalah sudah desain development, ya, tanggal 1 Desember sudah harus menghasilkan block plan dan site plan. Minggu berikutnya sudah menghasilkan tampak, denah dan potongan, gitu ya. Ini kita berbicara tentang ruangan, bentuk dan struktur. Di sini akan duplek-duplek gitu ya. Bagaimana tata ruangnya, bentuknya dan strukturnya, terutama ini akan gambar potongan ini harus jelas menunjukkan struktur yang digunakan. Kemudian selanjutnya, nah ini sosok atau tampilan bangunan baik interior dan landscape gitu ya. Sehingga di sini kalau tadi strukturnya sudah benar, nah Anda bisa membuat mempermanis tampilan di sini. Jadi yang penting strukturnya benar dulu, baru kemudian
tampilan arsitekturnya bisa lebih dikembangkan. Kemudian selanjutnya berbicara tentang fisika bangunan, utilitas gitu ya. Ini untuk memenuhi kaidah keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bangunan serta kemudahan gitu ya. Istilah ini kita mengacu Undang-Undang Bangunan Gedung gitu ya. Karena kita sudah mulai regulasi itu menjadi bagian yang penting di dalam desain. Kemudian di studio 8 itu ada finalisasi gambar secara standar ya. Jadi makanya ini saya tuliskan finalisasi gambar terstandar. Artinya mungkin desain Anda pada waktu awal mungkin masih satu garis, mungkin pintunya di mana nggak terlihat, mungkin jendelanya nggak jelas, mungkin antara jendela di tampak dengan jendela di denah nggak sama, misalkan ya, nggak saling tidak terkoneksi gitu ya, tidak konsisten begitu. Dan ini kita akan finalisasi gambar nanti menggunakan apa yang kita gunakan, standarnya seperti apa nanti akan disampaikan kemudian gitu ya. Kemudian pertemuan ke-15 ini penilaian kelayakan produk ya, dari nanti direview produknya. Kalau Anda dinyatakan layak, secara produk layak Anda mengembangkan atau membuat poster, animasi dan presentasi untuk dipresentasikan di tugas besar. Konsultasi individu wajib dilakukan pada studio 2 sampai 10 ya. Jadi tidak 8 kali, tetapi Anda cukup 4 kali berada di range ini ya, di studio ini Anda bisa melakukan konsultasi. Oh maaf ya. Jadi ini konsultasinya sudah di 2 sampai 9 ya. Jadi tidak boleh konsultasi mepet-mepet, itu tidak boleh gitu ya. Biasanya konsultasinya kalau sudah mengumpul tugas gitu ya. Komponen penilaiannya presensi, konsultasi dan keaktifan 5% oleh dosen pembimbing. UTS ini paper kelas ya 15%, kemudian transformasi desain 10% dinilai oleh dosen pembimbing juga. Tugas 40% mulai dari transformasi desain dan gambar rancangan ini oleh dosen pembimbing, dan UAS 30% poster dan video session ini dinilai oleh tim dosen Stupa 5. Ini komponen penilaiannya, jika ada perubahan nanti akan kita sampaikan kemudian. Tapi yang jelas ada porsi yang diberi penilaiannya itu dilakukan oleh dosen pembimbing dan juga oleh tim dosen Stupa 5. Jadi nanti silang begitu ya, pengujiannya sistem silang. Referensinya apa saja? Ya, jadi ini untuk perencanaan terminal bis dan regulasi lainnya. Ini ada Undang-Undang Bangunan Gedung, silakan dibaca-baca dengan peraturan pelaksanaannya di PP nomor 15 tahun 2021 supaya kita lebih familiar gitu ya terhadap produk-produk terstandar, istilah-istilah yang terstandar yang digunakan di dalam dunia arsitektur gitu ya. Di sini juga ada modul standar kelengkapan gambar arsitektur edisi 1 September 21. Ini merupakan produk standar produk yang harus dihasilkan gitu ya. Jadi bagaimana Anda membuat jendela, bagaimana Anda membuat set plan, bagaimana membuat floor plan, itu di sini ada gitu ya. Nah, mulai sekarang nanti Anda sudah mulai buka-buka ini dulu ya. Jadi untuk tahap pertama atau hari-hari awal ini, selain tadi ada tugas, Anda silahkan memulai menggambar apapun itu sesuai dengan standar yang ada, supaya tidak terjadi harus memperbaiki gambar sementara desainnya sudah sangat jauh. Kemudian ada keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, nah ini lama ini ya, nomor tahun 96 tentang pedoman teknis perekayasaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah ini yang barunya, ini adalah tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Jadi ini versi lamanya, ini yang versi baru, seperti yang ini lebih update gitu ya. Kemudian ini ada beberapa buku arsitektur Islam, buku utilitas dan fisika bangunan, ada buku-buku struktur, ada buku teori arsitektur. Silakan ini bisa digunakan.
Barangkali itu yang sementara yang bisa saya sampaikan untuk TOR kali ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada tambahan atau mahasiswa ada yang tanyakan silakan. Ada tambahan dari Bu Nani barangkali? Menyimak saja dulu saya, Bu Indra, lanjut saja. Oke, ini matur nuwun Pak Kom, ya. Jadi ini nanti untuk perkuliahan berikutnya Bapak Ibu dosen yang lain akan menyampaikan. Nah untuk kali ini, ya nanti untuk TOR ini akan segera saya bagikan ya. Ya maksud saya barangkali nanti saya tahan dulu kalau ada perkembangan di sini. Nah ini nanti akan saya bagikan. Setidaknya hari ini yang saya akan bagikan itu ada TOR, kemudian ada standar dan ada ini ya, ada beberapa peraturan perencanaan terminal bus dan regulasi ini yang akan saya sampaikan untuk tahap awal selain TOR. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ditanyakan, jadi kembali ya. Jadi karena di sini kewajiban saya itu memberikan tugas 1, jadi saya sampaikan lagi, saya ulangi lagi bahwa untuk tugas 1 itu eksplorasi kasus bangunan terminal penumpang bis, gitu ya. Silakan dicari 3 kasus yang mungkin negatif atau kurang bagus begitu dan kasus yang positif ya. Dalam bentuk PPT ya. Jadi ini tugasnya ini dalam formatnya dalam bentuk PPT. Silakan Anda buat, tidak boleh lebih dari 10 format kan ya, dari format PPT 10 halaman saja. Ya. Karena ini merupakan bagian dari paper nanti bab 1, artinya ini tugas kelompok ya. Kemudian supaya Anda bisa membuat kelompok mengerjakan semuanya, mungkin silakan nanti di kelompok bisa berbagi gitu ya. Jadi sesudah ini apakah mau di breakout supaya bisa ini akan lebih baik. Gitu ya, nanti mungkin UB bisa membreakout-nya sesuai dengan kelasnya atau mau berdiskusi di grup-grup yang sudah ada atau gimana baiknya? Ya, dibuat breakout aja supaya bisa lebih untuk diskusi mahasiswa gitu ya, masing-masing kelas. Ya, jadi mana saja yang mau dilihat terminalnya gitu ya. Apakah ini mau dikerjakan bersama-sama 10 orang ataukah tadi saya sampaikan misalkan minimal 3 yang baik dan minimal 3 yang kurang bagus, itu kan minimalnya. Tapi kalau Anda mau tambahkan lagi itu akan lebih bagus karena itu menjadi salah satu salah satu vocab gitu ya, vocab desain gitu. Vocab desain yang bisa dikembangkan gitu ya. Itu ya, ada yang ditanyakan untuk tugas 1. Tugas 1 ini nanti dipaparkan di pertemuan kedua. Daftar hadir. Ya, ini ada yang bertanya. Penekanan pada tugas ini apakah redesign atau full design gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan redesign itu artinya sambil ini ya absensi. Yang dimaksud redesign itu jika sebuah kondisi existing kemudian ditemukan satu kekurangan yang sangat banyak
Sehingga kalau ini diperbaiki sebagian saja itu tidak memungkinkan ya. Kalau disebut dengan kata diperbaiki sebagian saja atau redesign sebagian itu tidak bisa, maka juga harus full design. Tetapi jika memungkinkan hanya bagian tertentu yang diperbaiki itu memungkinkan. Nah, ini tergantung hasil EPH. Jadi makanya apakah redesign atau ada yang dipertahankan begitu ya, sehingga yang didesain sebagian, ataukah redesign total atau istilah sustainable design gitu, ataukah justru ditambah ya karena mungkin site-nya sebetulnya masih memungkinkan, tapi memungkinkan perluasan gitu ya. Jadi ada pengembangan site gitu ya, ada pengembangan luasan atau pengembangan fungsi. Sepertinya terminal ini itu kurang fasilitas gitu ya, sehingga yang awalnya tadi hanya terminal, hanya fasilitas transportasi, ini supaya mereka lebih nyaman, kita tambahkan dengan fasilitas lainnya, misalkan ada mallnya, ada penginapan, ada gym gitu ya. Jadi ada bengkel mungkin ya, ada penginapan terutama untuk para supir dan jadi yang menginap itu bisa penumpang bis maupun para awak gitu ya, awak transport, awak bisnya, ini sangat memungkinkan. Gitu ya untuk redesign atau full design tergantung hasil EPH gitu ya. Oke ya. Ya ini daftar hadir sudah muncul, silakan segera bisa diisi. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Jadi untuk terminal bis ini, mungkin kalau kita lihatnya yang ada di Indonesia, barangkali memang kemudian contoh-contoh atau best practice-nya kurang gitu ya. Silakan boleh kemudian kita karena begini, dikatakan di sana tuh terminalnya sangat bagus ya, seperti bandara. Nah kata-kata bagus seperti bandara artinya terminal pesawat gitu ya, bangunan bandara. Artinya apa? Artinya kita bisa menjadikan bandara itu sebagai salah satu contoh, bandara di terminal penumpangnya itu sebagai salah satu contoh atau gambaran ke depan terhadap arsitektur terminal bis yang kita desain. Tetapi jangan lupa bagaimana permasalahan kebisingan ya, permasalahan polusi udara dari bisnya itu diselesaikan ya. Karena mungkin kalau di bandara itu kan permasalahan polusi mungkin tidak terlalu besar ya karena jaraknya cukup jauh gitu antara pesawat dengan terminal penumpang. Tapi permasalahan bising itu cukup besar di sana. Di sisi lain mungkin ada penghawaan alami, ada bagian-bagian mana saja sih yang bisa penghawaan alami, bagian-bagian mana yang harus penghawaan buatan gitu ya, karena tadi ada unsur-unsur gas pencemar yang kemudian kalau itu penghawaan alami semuanya gitu kita bisa menjadi menghisap atau menghirup gas-gas berbahaya itu gitu ya, itu penting diperhatikan. Oke, dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Untuk yang tugas pertama itu Bu Indra, itu apakah bisa istilahnya dia studi literatur atau dia mengambil kasus yang ada di Indonesia gitu? Boleh apa saja atau bagaimana? Bu, untuk yang awal ini mungkin boleh langsung kunjungan lapangan boleh, tetapi mungkin studi literatur lebih ditekankan kali gitu. Artinya tidak harus jalan-jalan dulu, tetapi jalan-jalan juga boleh gitu ya. Jadi supaya bisa mengambil kasus-kasus yang jauh-jauh gitu ya. Nanti kalau yang jauh-jauh dituntut dengan jalan-jalan, ini dosennya yang pengen ikut malah jalan-jalannya. Ya, ngatur-ngatur Bu Dani.
Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Nah, ini breakout room-nya sudah ada ya? Oh ya. Ya, ini masih proses breakout room, jadi silakan stay di sini. Ini ada 143 mahasiswa, artinya sekitar 40-an atau 37 mahasiswa yang tidak bergabung, sehingga itu mestinya menjadi catatan ya. Jangan sampai Stupa ini tidak lulus atau harus remedi. Tidak ada remedi ya, Stupa tidak ada remedi. Jadi Stupa itu harus sekali lulus, karena kalau nggak lulus harus kuliah ngambilnya di semester depan. Oh ya, ini di awal perkuliahan juga perlu saya sampaikan. Ini berita tidak enak, ya, berita tidak nyaman, tapi perlu disampaikan. Di beberapa waktu ini ditemukan adanya plagiasi desain. Nah, plagiasi desain juga ya kalau di TA itu juga ada plagiasi paper juga gitu ya. Tapi ini kan papernya per kelas, kelompok gitu. Jadi mungkin kemungkinannya nanti kalau dikenakan sanksi sekelas bareng-bareng gitu ya. Jadi tolong dihindari. Apa saja sih yang kemudian perlu dihindari di paper ya? Paper itu tidak harus panjang lebar gitu ya. Cukup hal-hal yang penting saja, tapi hindari plagiasi. Gitu ya, hindari plagiasi untuk paper. Setiap mengambil gambar, setiap mengambil informasi uraian, tabel, jangan lupa tuliskan sumbernya. Gitu ya. Yang kedua, untuk gambar, jangan sekali-sekali menggunakan gambar orang lain, ya. Jangan menggunakan gambar orang lain yang kemudian kita akui sebagai desain kita. Nah, kasus kemarin itu karena ini menyangkut tugas akhir, sehingga tugas akhirnya dibatalkan. Jadi harus membuat mulai awal. Jadi ada 2 mata kuliah, SKPA dan TA yang dibatalkan, diganti judulnya, dan mahasiswa memulai dari awal. Ini adalah yang pertama sanksi, meskipun sangat berat, ini kita anggap sebagai sanksi yang meringankan. Sanksi yang kemudian dalam pembahasan itu adalah kalau dinyatakan mahasiswanya sudah lulus, maka dibatalkan kelulusannya. Ya, sehingga janganlah kita ya masih Stupa 5 nggak apa-apa lah, jangan seperti itu, karena itu kebiasaan-kebiasaan bisa jadi akan membuat kita tidak terampil, kita tidak ahli di dalam membuat desain nantinya kalau dari awal kita sudah sering menggunakan karya-karya orang lain. Gitu ya, ini sangat serius gitu ya untuk masalah plagiasi ini, karena kita berada di dunia akademik yang menjunjung tinggi kejujuran. Gitu ya. Ya, ada tambahan lagi mungkin dari Pak Pras? Pak Alfa? Bu Aning ada tambahan? Cukup, Bu. Oke, cukup Cukup, ya. Bu. Cukup. Oke, matur nuwun. Jadi matur nuwun Bapak Ibu, ini untuk mahasiswa sudah ada grup yang sudah breakout room-nya sudah beredar. Silahkan nanti ada diskusi di situ ya. Silakan untuk membahas hal-hal terkait Stupa 5 ini. Mekaten dari saya, mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Nanti file akan segera atau saya drop di sini saja ya. Ya, file saya drop di sini saja supaya bisa langsung dibahas di diskusi. Ya, sebentar.
Oh ya, silakan. Sendiri aja, nggak usah dengan dosen pengampu. Tapi kalau soalnya kan ada kelasnya yang gabung-gabung gitu ya. Saya pikir tidak harus dengan dosen pengampu, sudah jelas. Ini berhubung saya tidak bisa, oh bisa, sorry. Ya, ini saya saya share. Ini kenapa ya kok error? Saya nggak bisa. Ini saya belum tidak bisa share. Sebetulnya fasilitas ada, tetapi kenapa ini kok error? Nanti saya share di grup ya, di grup Bapak Ibu dosen, nanti bisa di delivery ke mahasiswa. Di Bapak Ibu dosen tadi sudah ada, tetapi itu mungkin itu masih yang versi awal. Artinya barangkali tadi ada beberapa masukan yang belum saya tambahkan. Ini nanti saya tambahkan yang versi 2 ya. Tambahannya tidak banyak sih perubahannya, tetapi tetap saja akan saya share ke Bapak Ibu dosen. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Juga mohon maaf untuk ada hal yang tidak berkenan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live di Breakout lagi ya Bu ya. dalam Outnya kok belum ada. breakout-nya. Ada tuh kayaknya. Tempat saya kok nggak ada. Ini house-nya ada kok Bu. Ada ya, ya udah. Ada. Ya. Apa langsung ke breakout room, Bu? Ya, silakan langsung ke breakout room saja. Iya, Pak, boleh langsung ke breakout room atau boleh mahasiswa silakan diskusi sendiri juga nggak apa-apa. Itu ya. gitu. Ya. Untuk kelas saya tidak masuk ke breakout ya. Silakan kalian diskusi ya, jangan lupa daftar hadirnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya. Untuk kelas H dan E apa perlu diskusi atau cukup? Lagi aku nggak ngerti background-nya yang di HI.